fitnah. Beraninya menghina Bu Indah lagi. Iya, dirajam aja seperti hukum agama. Muak saya ngelihatnya. Irfan, dengerin aku. Kamu pergi sekarang, Irfan. Irfan, aku mohon kamu pergi. Dengerin aku. Enggak, Aisyah. Kita pergi dari sini sekarang. Daripada kamu di sini, kamu dituduh selingkuh sama aku. Gak benar nih semua. Oh ya, Aisyah. Kalian semua lihat kan? Mereka berani pegang-pegangan tangan depan saya. Irfan, kamu ngapain bawa aku ke sini? Aku harus pulang. Aisyah, tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Sebentar aja. Ya udah. Ayo. Permisi, sudah mau pesan? Kamu pesan apa? Mbak Irfan, kamu aja. Aku puasa. Maaf. Saya minta kopi aja, Mbak. Kopi aja ada tambahan lagi, Mas. Itu aja. Itu aja. Ditunggu sebentar ya. Gimana keadaan Yoga? Kamu tahu perkembangannya nggak? Aku yakin kok, Mas Yoga pasti akan segera sembuh. Allah pasti akan mendengar doaku. Lalu sekarang, apa rencana kamu? Setelah Yoga menceraikan kamu? Apa maksud kamu? Maksud aku, begini Aisyah. Temen aku punya butik. Dan dia butuh penjahit. Ya, khusus baju pengantin gitulah. Siapa tahu pekerjaan ini cocok buat kamu. Kalau kamu tertarik, aku bisa antarin ketemu sama dia. Gimana? Aku gak tahu, Van. Kamu tahu sendiri kan, Mas Yoga masih sakit. Jadi aku nggak tahu, Van. Aisyah, aku bukannya mau ngingetin lagi soal ini sama kamu. Tapi kamu bukan istrinya Yoga lagi. Buat apa kamu minta izin sama dia? Van, aku nggak bisa nerima apapun lagi dari kamu. Kalau aku nerima apapun lagi dari kamu itu akan jadi masalah, Van. Aisyah, aku ngebantu kamu hanya mengenalkan kamu sama temen aku. Temen aku punya butik. Dia butuh penjahit. Kamu punya keahlian. Ya siapa tahu pekerjaan ini cocok buat kamu. Aisyah, seberat apapun cobaan dalam hidup kamu, tapi hidup kamu kan harus jalan terus. Kamu jangan seperti ini dong. Berlarut terus dalam kesedihan kamu. Ya? Ya udah, gini aja. Aku nggak akan maksa sekarang. Kamu pikirin aja dulu. Tapi aku cuma ingetin satu hal sama kamu. Kamu sayang sama ibu kamu kan? Adik-adik kamu kan? Kamu mau bantu mereka? Siapa tahu pekerjaan yang dibutuhkan oleh kamu. Ya apalagi semenjak ayah kamu udah nggak ada. Alhamdulillah, Macan sudah siuman.
Ada apa, suster? Pasien siuman, dokter. Alhamdulillah. Yoga. Dokter. Dokter. Gimana kondisi anak saya? Alhamdulillah, pasien sudah pulih, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Yoga. Aisyah. Aisyah. Maafin aku. Sementara perempuan murahan itu lagi asik-asikan sama Irfan, Yoga malah nyebut namanya penuh cinta. Yosi, jaga mulut kamu di tempat seperti ini. Maaf, Aisyah. Maaf, saya akan mencek pasien, jadi tolong kosongkan ruangan ini. Bapak dan Ibu silakan keluar. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Alhamdulillah, pasien sudah stabil, Bu. Terima kasih, dokter. Alhamdulillah, ya Allah. Saya permisi. Iya, dokter, terima kasih. Ma, kalau gitu Papa balik kantor dulu ya. Banyak banget kerjaan yang Papa harus kerjain. Kalau ada apa-apa, Mama telepon Papa. Ya? Iya, Pak, pasti. Papa pergi dulu. Kamu berdua denger kan? Tadi dalam keadaan gak sadarkan diri aja, Yoga tuh ngigo. Dia tidak mau bercerai dengan Aisyah. Dengar kan? Iya, Ma, aku denger. Sampai langit runtuh pun kayak juga dia gak akan pernah mau ngelupain cewek kampungan itu. Ya Allah, aku sudah banyak melakukan kebaikan. Nyumbang kepada fakir miskin dan anak yatim. Aku juga tidak pernah minta apa-apa darimu, ya Allah. Paling tidak sekarang jauhkan Aisyah dari kehidupan anak aku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Jangan, Aisyah. Kamu nggak perlu ambil kerjaan itu kalau kamu nggak suka. Lagian Ibu masih mampu kok untuk membiayai hidup kita semua. Tapi Bu, Aisyah ingin bekerja. Ini waktu yang tepat untuk Aisyah bangkit dari semuanya. Berhenti mengeluh. Berhenti dari keterpurukan. Ini waktu yang tepat, Bu, untuk Aisyah melangkah kembali. Ibu senang sekali dengan semangat kamu. Tapi menerima tawaran dari Irfan itu adalah hal yang lain. Kamu masih ingat kan? Kamu percaya sama dia kalau dia itu akan menikahin kamu. Ibu khawatir aja. Kalau suatu saat nanti akan terjadi hal-hal buruk. Bu, Aisyah nggak minta kerjaan dari Irfan kok. Dia yang datang sendiri ke Aisyah dan menawarkan kerjaan itu. Tapi dia bilang semua keputusannya ada pada Aisyah. Tapi Aisyah, keputusannya ada pada Ibu. Ibu, Aisyah tahu kok. Ibu pasti khawatir kan karena sekarang Aisyah udah berteman lagi sama Irfan. Tapi Bu, Aisyah juga nggak mungkin ngelupain apapun yang telah terjadi di antara kita. Aisyah akan tetap hati-hati kok, ya. Ya udah, kamu pasti capek. Mending sekarang kamu istirahat dulu ya. Irfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Apa kabar, Pak Haji? Alhamdulillah baik. Kemana saja, Pan? Kok baru kelihatan ya? Ya begitulah, Pak Haji. Semenjak saya membatalkan pernikahan saya, hidup saya menjadi kacau, Pak Haji. Saya merasa dihantui perasaan bersalah terus.
Saya sendiri bingung harus bagaimana. Itu sepertinya bertanda kalau keputusan Naifan mengambil untuk membatalkan pernikahan itu tidak tepat. Dan juga Pak Haji dengar kalau Naifan membatalkan pernikahan itu pada saat mau nikah ya. Iya Pak Haji. Saya juga menyesal melakukan itu. Coba saja saya tidak melakukannya. Mungkin tidak akan jadi begini. Naifan, kadang-kadang orang itu lupa dan tidak mau menghargai apa yang sudah ada di tangan. Tapi begitu hilang, baru dia nyesal bagaimana berharganya yang sudah hilang tadi. Itu benar Pak Haji. Sekarang saya hanya bisa berharap mantan calon istri saya, Aisyah dan ibunya, mau memaafkan saya. Naifan, meminta maaf itu gampang. Tapi mendapatkan maaf yang ikhlas, itu yang sulit, Van. Dan juga Naifan tidak mungkin bisa mendapatkan dalam waktu semalam. Pak Haji saran kepada Naifan, berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkannya lagi. Mudah-mudahan Allah memberi berkah dan mau memberikan maaf yang ikhlas buat Naifan. Ya. Makasih banyak ya Pak Haji ya. Insya Allah. Amin. Saya pamit Pak Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi mikirin apa sih? Ya apalagi kalau tidak memikirkan adik kamu. Sasa, lebih baik kamu sekarang pulang aja ya. Mama kamu nyariin loh, kamu kan belum pulang. Semenjak Yoga kecelakaan, ya? Istirahat deh di rumah. Gak apa-apa kok Tante. Keluarga saya juga ngerti kalau saya udah nganggep Tante kayak ibu saya sendiri. Terus terang ya Sasa, sebenarnya Tante kepengen punya mantu seperti kamu. Tapi sayang banget, Aisyah muncul dan menghancurkan semuanya. Pokoknya, Aisyah tidak boleh dekat lagi dengan Yoga. Mereka harus segera dipisahkan. Coba aja kecelakaan Aisyah. Terus kalian aja dia mati. Pasti nggak ada masalah kayak gini. Tapi kenapa harus Yoga sih? Mudah-mudahan Yoga juga kembali sehat ya, Ma. Dokter? Masa kritis pasien sudah lewat. Pasien bisa dipindahkan ke ruang rawat. Alhamdulillah. Terima kasih ya dokter ya. Terima kasih. Permisi? Iya. Ya udah. Sekarang lo pulang aja ya, lo istirahat. Adikku udah gak apa-apa kok. Ma, Mama pasti capek kan? Mama pulang dulu aja ya, Mama istirahat di rumah. Mama nggak mau pulang. Karena masih ada urusan. Mama harus memperingatkan seseorang. Mama pergi dulu ya.